Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang selalu memberikan rahmatnya, kesehatannya, sehingga kembali lagi kita bertemu di hari ke-28 Ramadan yang insya Allah hari detik-detik perpisahan dengan Ramadan, yang mana besok kalau tidak ada halangan insya Allah kita sudah berada di 29 Ramadan. Berarti mungkin tahun ini 29 Ramadan cuman ya Syekh. Iya. Jadi artinya hari Senin kita sudah berpisah dengan Ramadan dan bertemu dengan Idul Fitri. Baik Syekh, mendekati hari-hari terakhir Ramadan ini yang patut dibahas adalah mengenai zakat Syekh. Nah, zakat ini merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Nah, pertanyaannya dimulai dari mana Syekh? Apakah semua tanpa terkecuali atau seluruh masyarakat umat Islam Syekh membayar zakat ini? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in fid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Zakat fitrah. Zakat itu kan pembersih. Iya. Fitrah kembali asal pertama, artinya orang itu asalnya adalah fitrah. Suci, bersih daripada segala dosa. Jadi kalau zakat fitrah itu adalah pembersih daripada orang yang berpuasa. Apanya yang dibersihkan di masa waktu kita puasa, kadang-kadang berbicara yang tidak benar. Oh, iya. Begibah, gunjing dan sebagainya, atau rafas yang dinamakan rafas, biasa bercumbu-cumbuhan atau berdekat-dekatan dengan istrinya. Ya, tidak berhubungan langsung, tidak, tapi berdekat-dekatan dengan istrinya. Kalau berdekat-dekatan dengan istrinya langsung keluar air maninya, maka batal sholatnya, batal puasanya. Tapi kalau berhubungan langsung berhubungan langsung istri, ya suami istri, ya kan kena kafarah. Jadi kalau tidak juga, alhamdulillah ini adalah pembersih daripada kotor-kotoran, nanti kata-kata yang kotor, yang tidak baik, ya ini namanya fitrah, zakat fitrah. Wajib bagi orang seluruh umat Islam. Dan wajib seluruh umat Islam yang punya keluarga, yang maksudnya keluarga agar tanggung jawab untuk keluarga ya Syekh. Ya, seperti saya, seluruh anak saya, istri saya, atau ada pembantu saya, itu kewajiban saya semuanya mengeluarkan zakat fitrah kepada fakir dan miskin, atau yang tidak mampu, atau yang perlu. Ya, karena ini tujuan daripada zakat fitrah. Rasulullah SAW mengatakan ugnuhumul yaumah al-yatawafa ala nas, kayakanlah orang fakir miskin itu pada hari ini daripada pergi minta-minta kepada manusia. Itulah tujuan fitrah, untuk membantu kepada fakir miskin, jangan pada hari raya masih tetap pergi meminta-minta, karena tidak ada yang bisa dimakan. Nah, kalau diberikan zakat fitrah, sudah banyak, bisa istilahnya banyak diterima, bisa bebas daripada minta-minta lagi hari itu. Ya, itu tujuan daripada zakat fitrah adalah tuhratul lishaim, pembersih kepada orang yang berpuasa, watut amal lil masakin, dan memberi makanan kepada fakir miskin. Itu tujuan zakat fitrah. Ya. Baik, sudah kita dengar bersama bahwa zakat wajib bagi seluruh umat Islam. Bagaimana dengan orang miskin sendiri Syekh? Kalau orang miskin itu tidak wajib mengeluarkan zakat, bahkan dia yang mau diberikan zakat. Seperti di Mekah. Kalau di Mekah, setiap toko-toko besar memang sudah disiapkan gandum dan beras. Di situ orang fakir miskin menunggu di situ. Jadi kita lewat di situ langsung kita bayar kepada ini. Tidak sama kalau kita harus duduk, enggak nih.
Artinya ada pengecualian seluruh umat muslim kecuali yang fakir miskin. Bahkan sudah dijelaskan bahwa ada orang-orang tertentu yang harus menerima zakat ya Syekh. Kalau tidak salah 7 ya Syekh. Ya kalau zakat fitrah sebenarnya yang diutamakan orang miskin. Fakir miskin. Ya. Ya, karena ini zakat fitrah tidak memakai amil. Oh. Kayaknya dia makan amil atau berusaha untuk pergi menerima zakat di daerah yang lain. Di kampung seperti Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Itu juga Ali Karmallahu pernah juga diutus ke sana. Kalau di Madinah tidak ada istilahnya amil zakat fitrah. Yang ada amil zakat itu ada zakat mal. Nah, berbeda ya Syekh. Iya. Kalau zakat fitrah bisa diberikan kepada siapa saja, langsung artinya kepada yang berhak, yang bisa atau ya, misalnya dikumpulkan dulu. Oh, tidak perlu dikumpul. Langsung diberikan kepada siapa yang berhak, yang bisa diberikan. Tidak dikumpulkan kan hanya hari itu juga. Hari itu harus disalurkan langsung. Ya, itu tujuan zakat fitrah. Tak sama dengan harta. Kalau zakat harta bisa disimpan. Kapan-kapan ada yang perlu bisa dikasihkan. Ini tidak langsung. Oh, artinya zakat mal dengan zakat fitrah yang diapakan Pemda misalnya ada amil zakat, berarti itu zakat mal ya Syekh, bukan zakat fitrah. Bagusnya begitu maunya. Oh, begitu. Tapi salah jalan di situ. Artinya zakat fitrah misalnya saya ingin berzakat, boleh langsung ke fakir miskin. Bukan langsung, memang wajib. Memang wajib seharusnya. Memang berhak. Tidak perlu lagi pakai, atau tidak harus dikumpulkan kepada misalnya sama seseorang yang lebih kita anggap yang lebih nanti dia kumpulkan baru dia nanti yang bagi, oh ini orangnya. Enggak, maunya umpamanya taruh seperti Batam di daerah pulau-pulau banyak orang miskin, jadi kita ini bisa kita berikan titipkan kepada si anak seperti kamu, tolong pergi ini kita nanti dikumpulkan, baru berikan langsung kepada pakai di situ. Di pulau itu. Atau biasanya ada suatu daerah dari kampung, tolong berkumpul di situ, langsung kita sama dan retribusi retribusi. Ada waktunya tertentu. Kalau itu bisa panjang, ini tak bisa lewat daripada hari raya. Berarti petugas zakat mal takutnya nanti selama ini yang kita kenal yang pengumpul zakat itu zakat fitrah atau zakat mal. Artinya mungkin kedua-duanya kemudian atau baru setelah itu dikumpulkan baru dibagi yang 7 golongan yang mendapat zakat. Kalau di sini ya gimana ya, saya tak bisa makanya saya tidak menjadi ketua. Takut berbekal dari kabupaten memohon kepada saya untuk menjadi ketua. Karena zakat kalau memang andainya zakat harta boleh saja diberikan, tapi fitrah juga mau dan sedangkan yang berlaku nampaknya fitrah yang berlaku, zakat mal tidak ada. Padahal maunya seperti di daerah Siak, di Siak di sana memang ada langsung zakat. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Iya. Zakat mal, zakat fitrah itu khusus langsung diberikan di situ, tidak perlu Berarti yang 7 golongan boleh mendapat zakat itu yang berhak. Yang berhak. Iya. Kalau tidak, karena di sini tidak ada sabilillah. Tidak ada ibnu sabil. Yang dimakai ibnu sabil adalah orang yang berjalan mau pergi ke suatu kampung berputus. Tidak, di sini tidak ada. Fakir di sini paling-paling sama dengan perlu. Miskin ya mana ada yang masih miskin di sini adalah. Kemudian fisabilillah, termasuk fisabilillah yang ada di sini adalah pejuang, tidak ada pejuang, melainkan para ulama atau para ustaz, para guru-guru yang ada. Itu bisa diberikan zakat karena itu termasuk pejuang seperti guru sekolah. Ya. Kalau pondok pesantren tidak termasuk kategori. Kalau pesantren tak boleh. Tak boleh ya. Karena bukan penerima. Bukan penerima. Kalau pesantren yang memberikan adalah infak. Iya. Infak. Makanya dia badan amil zakat dan infak. Iya. Badan amil zakat badan amil bazis ya. Badan amil zakat, infak dan sedekah. Nah, itu. Jadi harus dipisah-pisahkan di situ, tak bisa dicampur. Untuk
pembangunan boleh. Ya aku infak. Kalau zakat Zakat tak bisa. tak bisa Khusus karena kepada tidak ada penerimanya di situ ya. siapa menerima. Yang seharusnya Ya, penerima. kedua, ini sudah tertentu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Tapi kalau ini bukan manusia. Tapi wajib juga artinya sangat penting juga apa namanya itu infak kepada pembangunan. Ya. Tapi tidak dalam kategori zakat, tapi dalam kategori infak Ya, ataupun makanya sedekah. tidak ada tertentu tak sama zakat. Kalau zakat harus tentu sekian banyak harus bisa keluarkan. Dan targetnya juga ada tentu. 2% setengah perdagangan. Kalau infak tidak ada berapa mau. Walaupun saya punya 1 juta, tapi saya mau berinfak 500.000, boleh. Tapi kalau zakat 1 juta, zakatnya 25.000. Tentu tak bisa ditambah, tak bisa dikurang. Tapi kalau infak, ya terserah. Bahkan mau diberdoakan sama Abu Bakar, semua hartanya diinfakkan. Jadi antara zakat mal sama zakat fitrah itu tidak boleh digabung? Tak boleh. Tak boleh ya? Tak boleh. Kalau zakat fitrah harus pada hari itu dikeluarkan, ya. Dikasihkan dan penerimanya itu orang itu sendiri. Iya. Berbeda dengan zakat mal. Ya. Zakat mal boleh digabungkan, boleh dikumpulkan. Siapa saja yang ingin berzakat kemudian sudah dikumpulkan baru nanti dibagi-bagi boleh, siapa. Ya. Begitu. Makanya ada amil, ada pengurusnya. Takutnya selama ini amil orang yang dikenal amil zakat adalah orang amil tempat orang zakat, bayar zakat fitrah bukan zakat mal. Nah, itu yang harus diluruskan kembali, Syekh. Mungkin memang ada badan amil zakat. Kedua, kita minta kadang-kadang minta zakat fitrah kepada orang yang termasuk kurang mampu. Setelah itu baru diberikan lagi kembali. Tak cocok kan? Ya, terima dari kode. Saya terima zakat dari kamu. Jadi sudah saya kumpulkan lagi, termasuk Idris berhak menerima zakat. Berikan lagi padahal dia memang berhak menerima zakat, langsung berikan zakat. Tak usah kamu mengeluarkan zakat. Itu sebenarnya. Jadi itu yang berhak menerima sebenarnya. Ya, jadi ini agak berat memang. Iya. Cuma kita seperti Benteng sebenarnya orang miskin Benteng tak ada miskin betul. Yang banyak di ini pejuang agama. Kalau orang miskin betul, yang betul-betul miskin dalam siapa yang tidak ada yang bisa dimakan satu malam Benteng ini. Itu biasa separuh. Nah jadi pada lipat dari di berapa kita berikan, kalau mau diberikan banyak. Jadi pulang baru bagian paskan masa nak yakin dan pulai deh. Ini itu. Pulau kering pakai bawa balik. Hanya kalau sekedar membantu padahal itu sebenarnya kan itu hak kamu. Kalau memberikan ini bukan zakat lagi, menjadi sedekah. Karena kamu sudah terima kan? Begitu sudah tambah hak kamu. Baru sedekahkan baru sama dengan orang terima zakat supaya mohon disumbangkan ke masjid. Saya terima berhak saya. Kalau saya bawa ke masjid berarti hak saya menerimanya. Memberi ke masjid ya sih? Ya. Kadang-kadang ada orang memberikan zakat kepada pengurus masjid. Setelah diterima, minta mau dimasukkan di masjid sumbangan, mana bisa? Tak bisa zakat infak juga. Jadi seperti Pak Ishak itu hak. Jadi kalau disedekahkan kepada masjid itu Bapak Ishak mendapat pahalanya. Bisa boleh, tak menjadi karena ikut hak lah. Agak hak mutus sebenarnya karena pejuang agama. Nah. Apa pejuang agama? Kalau tidak ada Ustaz sekarang, itu cuma yang pandai di agama musuh kan. Hanya memperjuangkan agama, mempertahankan agama. Sekarang. Ini sekarang Bapak terus ini nanti boleh pasti macam ini kan biasa. Ya dah. Dia tanya dia kan kirana gimana boleh deh. Keluar dari makam pasal tuh anak yatim. Bagus.
Artinya kalau memang masyarakat kembali infak lagi ke anak yatim. Usaha mo. Dan memang berhak mana karena pejuang. Jadi disalurkan ke lagi ada anak miskin, anak yatim. Anak yatim itu bukan diberikan zakat karena yatim, tapi karena miskinnya. Bukan karena banyak anak yatim tapi kaya seperti Arab Saudi. Pernah kemarin ada begitu kita naik di bus, tolong para penumpang membayar tuh kertis atau tiket ini. Tiket bus. Karena kebanyakan yang punya mobil ini adalah janda-janda dan anak yatim. Jadi dibangkitkan oleh para ulama, bukan yang berhak menerima ini. Ini di janda-janda itu bukan janda miskin, tapi tandanya dia punya bus kota, bis kota dia punya. Janda memang, anak yatim memang punya, tapi bus kota yang punya berapa itu. Jadi tahu sudah bilang orang memang betul-betul naik bus tak punya duit ya biarkan aja lah, jangan dipaksa membayar. Akhirnya bukaan itu itu kasih itu. Ya kan banyak anak yatim, ada anak yatim bukan banyak, ada anak yatim kaya. Jadi diberikan zakat itu bukan zakat, akan tetapi ya ibaratnya kan itu janda bukan diberikan zakat karena jandanya, tapi diberikan zakat karena miskinnya. Begitu kan anak yatim diberikan zakat anak yatim itu karena kemiskinan, bukan karena anak yatim. Akan itu macam itu kewajiban orang tuanya mengeluarkan zakat. Ya orang tuanya hak. Tapi anda tidak menjadi karena dia tidak wajib, tidak mukallaf. Mungkin cuma mukallaf adalah orang balik akal, dia tidak punya akal. Ya. Alhamdulillah pembahasan zakat ini kita dapatkan ilmu yang baru. Yang selama ini pemahaman kita salah, ternyata kira zakat itu dikumpulkan badan amil zakat fitrah itu dikumpulkan oleh badan amil zakat kemudian dibagikan. Ternyata kita bisa saja memberikan langsung kepada fakir miskin itu sendiri. Ya, langsung, ya, begitu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Atau siapa langsung diberikan itu yang menerima. Itu berarti itu yang berhak. Jadi kalau mendapatkan amil yang telah diangkat itu berhak punya. Jadi kalau diserahkan lagi kepada bukan lagi zakat lagi, akan tetapi adalah menjadi sedekah. Jadi umpama saya mengumpulkan zakat fitrah itu, setelah itu saya bagikan kepada fakir miskin, itu bukan lagi zakat. Artinya kategori 7 asnaf yang boleh menerima itu langsung kita sendiri yang membayar zakat kepada yang 7 golongan tersebut itu ya, Syekh? Iya. Oh begitu. Baik. Kalau fitrah? Iya, kalau zakat fitrah. Kecuali zakat mal. Baik, pertanyaan selanjutnya, Syekh. Bagaimana jika seorang muslim sendiri itu tidak membayar zakat? Nah, balasan bagi orang yang tidak membayar zakat, Syekh. Itu bagi orang yang tidak membayar zakat fitrah artinya puasanya cacat, tidak sempurna. Tidak sempurna. Laksana orang sholat tidak kunut kalau bagi orang kunut. Atau tidak ayat pertama. Ya, atau tidak membaca selawat. Nah, itu kalau orang tidak bayar fitrah. Karena pembersih, jadi puasanya kurang kurang besar. Ya. Kurang besar. Jadi dan zakat ini juga merupakan salah satu rukun Islam ya, Syekh, yang harus kita tunaikan bagi sesama. Baik. Nah, sekarang di antara kita nih, Syekh, kan ada perbedaan-perbedaan masalah cara membayar zakat. Ada yang dari uang, ada yang dari beras. Nah, bagaimana bagi orang yang tidak bertani, Syekh? Bolehkah dia hanya membayar berzakat dengan uang seharga makanan pokok yang dia makan? Sebenarnya kalau kita Imam Syafi'i adalah harus yang dikeluarkan zakat itu adalah makanan pokok kita. Apa makanan kita? Kalau sagu ya sagu. Kalau seperti gandum ya gandum. Kalau kita Indonesia adalah beras. Jadi orang yang tidak bertani, dia apa yang dimakan setiap hari?
beras Beras. juga ya. Harus beras. beli beras dulu ya, Syekh. Ya, bagusnya begitu. Mm-mm. Tapi andainya dia tidak bisa atau susah untuk membawa beras, mazhab yang lain seperti hadis, di dalam hadis boleh saja apa namanya harganya. Berapa harganya itu? Ya, Kena misalnya kima tuh. Ya, umpamanya 12.000. sekarang 10.000 atau 15.000 yang paling tinggi 1 kilo. Taruhlah 30.000 satu apa satu saknya itu, satu kantang atau 35 atau paling kurang sekarang 25.000 yang makanannya. Jadi bisa saja di itu. Tapi abdan aku dari kita Syafi'i harus Beras sebanyak 2,2 kilo setengah, Syekh. ya di sisi apa orang Hijazi. Kenapa di Hijazi itu kecil gantangnya. Yang dimaksud Hijazi adalah semenanjung Arab atau masuk Arab Saudi. Tapi kalau Al-Baghdad ya karena di situ juga pernah menjadi pusat Islam, ya pusat Islam itu 3 kilo berat. 3 kilo. Karena berat besar kantanya. Makanya dulunya orang tua kita karena ulama-ulamanya banyak dari Irak dan dari Yaman, bukan dari Arab Saudi. Ya. Akhirnya gantangnya itu agak besar, 3 kilo kurang. Ya. Jadi semuanya bisa dijamin karena ijtihad ya, Syekh. Artinya mau uang mau makanan pokok seperti beras apa yang kita makan boleh saja. Nah, cuman begini, Syekh. Ada tambahan kalau misalnya batasannya 2,5 kilo bagi seorang muslim ataupun 3 kilo, tapi berarti kalau ingin dia membayar lebih tidak jadi masalah. Masalah sedekah. Mau sekarung untuk 1 orang atau misalnya sekarung 4 orang, kalau 2,5 misalnya berempat berarti cuman 10 kilo, tapi di karung itu ada 15 kilo, diserahkan semua tidak? Walaupun 1 pikul 1 ton pun tidak jadi masalah, Syekh. Cuma jadi apa? Bantuan kan? Iya, bantuan. Artinya ini zakat fitrah saya, padahal 1 ton. Bagi aja lah kepada bagi yang mampu, yang berhak. Baik, alhamdulillah kita hari ini sudah membahas tentang zakat fitrah. Semoga kita bisa menyelesaikan zakat fitrah ini sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Artinya kalau sudah masuk sholat Idul Fitri, artinya bukan kategori zakat fitrah lagi, Syekh. Artinya sudah masuk kategori infak ataupun sedekah ya, Syekh. Baik, terima kasih atas penjelasannya masalah zakat, Syekh. Besok kita akan membahas tentang Idul Fitri karena hari lusanya sudah Idul Fitri insyaallah, Syekh. Bagaimana hal-hal yang membatalkan sholat Idul Fitri, rukun sholat Idul Fitri itu sendiri. Terima kasih, Syekh. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikut betul pasti rekam begini. Ya, barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikut betul pasti rekam begini.